صور الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صاحب هذا الكتاب الفاتحة حولا إن شاء الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin nama ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk memakmurkan masjid ini. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa memakmurkan masjid. Karena orang yang senantiasa, orang yang selalu memakmurkan masjid itu, kata Nabi, orang itu pertanda dia benar-benar beriman. Di dalam hadis Nabi sabdakan, idza ra'aitumur rajula yulazimul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang senantiasa berada di masjid, maka saksikanlah, kata Nabi, bahwasanya laki-laki itu benar-benar beriman. Jadi bilanya kita selalu bisa memakmurkan masjid, baik dengan cara menghadiri salat jamaah di masjid atau menghadiri pengajian-pengajian, maka kita sudah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Dan kata Nabi, orang itu menjadi tanda bahwasanya memiliki iman yang sangat kuat. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan iman kita dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjelang wafat kita nanti, sehingga kita beratan wafat dalam keadaan membawa iman atau dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk memakmurkan masjid juga, yaitu kita menyumbangkan harta kita untuk membangun masjid. Nah, ini termasuk memakmurkan masjid juga. Jadi memakmurkan masjid itu bisa kita dengan beribadah di dalam masjid, atau bisa juga kita mengorbankan harta untuk pembangunan masjid. Apalagi saat ini kan masjid kita ini akan direnovasi, jadi memerlukan dana. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita yang memiliki harta lebih untuk menyumbangkan harta kita, ikut serta termasuk di dalam orang yang memakmurkan masjid. Dan termasuk memakmurkan masjid juga yaitu orang yang mengorbankan tenaganya. Kalau kita kan ada gontor royong, ada apa misalkan yang membutuhkan tenaga, 4 juga kita gabung, 4 juga kita bergontong royong. Nah, itu kata para ulama termasuk aja sudah memakmurkan masjid. Salawat salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Yang kita muliakan para alim ulama, para habaib dimanapun mereka berada. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid Solaha ini menurut ulun selain masjidnya jamaahnya banyak bila sembahyang, dan bukan hanya maghrib dan isya, tapi sembahyang zuhur dan asar pun ulun beberapa kali singgah, jamaahnya banyak juga. Jadi Solaha ini merasa ulun termasuk jamaahnya yang banyak melaksanakan sembahyang jamaah. Dan selain jamaahnya banyak, lihat rajin terkadang ada beberapa orang, para ulama, para ustadz juga sembahyang jamaah di sini, para habaib. Terkadang ada jauh lihat dan rasakan sembahyang di sini nyaman juga. Yang terkadang masjid itu pian kada sama, ada nang kita sembahyang di situ nyaman, ada nang kita sembahyang di situ kada nyaman. Ada memang nyaman karena kipas anginnya ada, karena basi. Ada yang memang kada nyaman itu karena kada ada kipas anginnya, sabubutingannya barak imam misalkan kipas anginnya.
pina cikut-cikut pulang. Kasihan jemaah kepanasan kan. Ada juga pian terkadang sebagian orang-orang saleh itu merasakan masjid itu kada nyaman karena kada khusyuk. Jadi sembahyang di masjid ini misalkan nyaman, tenang hati, kawa khusyuk. Sembahyang di masjid lain kada tenang, kada kawa khusyuk. Nah itu bisa ada apa itu? Ada pendanaannya kah daripada harta nang tidak halal, bisa tuh sehingga diibadahi kada nyaman. Namun orang pribadi merasakan nyaman sembahyang di masjid Sulaha ini. Nah jadi alhamdulillah masjid ini insya Allah masjid penuh keberkahan. Banyak kan tuan guru bahari sembahyang di sini sudah. Jadi banyak tempat-tempat yang pernah dijajak oleh mereka. Nah jadi kita alhamdulillah bisa hadir di sini baik dengan sembahyang jemaah atau dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kita bertahan mendapat keberkahan ulama-ulama yang pernah singgah, yang pernah sembahyang di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas masalah fikih muamalah. Masalah fikih muamalah, masalah transaksi atau bahasa Arabnya akad. Dan kita masih membahas masalah akad siwa menyewa, transaksi siwa menyewa atau jasa. Pada pertemuan sebelumnya telah ulun jelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang disewa. Yang pertama dahulu, seandainya kita disiwa orang untuk mengolah sesuatu, baik kita disiwa orang untuk mengangkat barang, nah pangarannya buruh kan, atau kita disiwa orang untuk membangun bangunan, nah pangarannya tukang, atau kita disiwa orang untuk menjahit napa misalkan penjahit kan, ini termasuk aja orang yang disewa juga, orang yang diupah. Nah orang yang disewa baik itu buruh atau tukang atau apapun disewa untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba yang kita buat itu rusak. Cakanya tukang misalkan kayunya patah, cakanya penjahit misalkan kain yang dijahit rantas atau apakah misalkan. Nah ini apakah seorang buruh, seorang tukang, seorang penjahit tadi wajib bertanggung jawab? Jawabannya, apakah kerusakannya itu karena kelalaiannya? Amun karena kelalaiannya maka wajib bertanggung jawab. Napa misalkan mandak api obat nyamuk kah, mandak rokok kah di para kain situ pas terbakar. Nah ini kan karena kelalaiannya wajib mengganti. Napa mandak hintalo misalkan di pinggir-pinggir kada di ketengahakan pas gugur, pas pecah. Nah ini kan karena kelalaiannya. Nah ini apabila karena kelalaiannya wajib mengganti. Seandainya kita menyewa misalkan mobil kah misalkan, nah ini siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan mobil yang kita sewa itu? Dilihat dulu kita menyewanya tuh lawan supirnya kah atau merental mobilnya aja kah? Bila kita menyewa lawan supir-supirnya, nah ini supirnya kita yang bertanggung jawab seandainya ada kerusakan dan karena kelalaiannya. Jadi bila ada rusak dan rusak itu memang karena kelalaian supir yang bertanggung jawab. Kita yang menyewa mobilnya kada wajib bertanggung jawab. Nah tapi bilanya kita menyewa mobilnya aja kada lawan supirnya, maka kita bertanggung jawab apabila ada kerusakan. Aman kerusakan itu gara-gara kelalaian kita. Nah gara-gara kelalaian kita, aman rusak sendiri tanpa sebab kelalaian kita atau karena orang yang meranjah kita kan, nah ini kada wajib mengganti rugi. Nah jadi kita sebagai orang yang menyediakan jasa nih wajib tahu nih, jangan sampai bisa menuntut saja minta ganti rugi ketika kita menyewakan kendaraan, menyewakan mobil misalkan tiba-tiba mobil kita ada yang rusak, ada yang terguris, lalu karena kada tahu ilmunya minta ganti secara sepihak tanpa mengetahui ini rusaknya ini kenapa. Apakah karena kelalaian orang yang menyewa, apakah karena kelalaian supir, atau memang rusak sendirinya kah? Namun rusak sendirinya bukan karena kelalaian supir, nah ini kan orang kada wajib mengganti. Kita kada boleh memaksa orang minta ganti. Lain halnya orang yang mengganti kan, nah ini kita boleh aja. Orang nah hendak minta ganti, kita kada ada minta ganti, nah ini boleh aja. Nah lalu minggu tadi juga ulun jelaskan ada beberapa macam jenis kelalaian, sehingga dengan kelalaian itu kan seorang yang menyewa sesuatu apabila terjadi kerusakan inna wajib mengganti rugi. Jadi kelalaian itu ada dua aja. Pertama ngarannya ta'addi.
dalam bahasa Arab ngarannya ta'di, bahasa kita artinya kelewatan batas. Nang kayak apa contoh kelewatan batas itu? Menyewa sesuatu rusak, dan rusaknya itu gara-gara ta'di, gara-gara kelewatan batas, lalai yang sifatnya kelewatan batas. Kayak apa? Seperti merusak dengan sengaja. Merusak dengan sengaja, disipak-sipak, dicatuk-catuk misalkan, rusak, pecah. Nah ini wajib mengganti rugi. Atau apalagi seperti membawa kendaraan sewaan melewati batas yang telah disepakati. Kita bepada menyewa kendaraan hendak ke Banjar, soalnya sampai ke Palangka membawa, rusak, wajib mengganti rugi itu. Nang sebab kayak apakah rusaknya amun sudah melewati batas itu wajib ganti rugi. Nah apalagi seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batasan normal. Normalnya kita membawa kendaraan itu berapa, misalkan kita kalau aja mengira-ngira kecepatan normal kendaraan itu tergantung jalannya. Amun di jalan tol kira-kira 100-120 itu masih normal yang ada. Dengan kecepatan seperti itu 120 misalkan teranjah, nah ini ngarannya apa? Bukan karena kelalaian kita, karena kita membawa masih dalam batasan normal. Bila lebih daripada itu misalkan, nah ini keadaan normal lagi, kecepatannya melebihi batas, sudah rusak, wajib ganti rugi. Amun di jalan raya biasa aja berapa, misalkan 100 tuh sudah laju, sudah dianggap melebihi batasan normal. Nah berarti bila sudah 100 tiba-tiba ada kerusakan, wajib mengganti rugi. Amun di bawah daripada 100 misalkan dianggap normal, kan jadi tergantung tempat, tergantung jalanan. Kalau di jalan perkampungan misalkan 80 itu sudah laju benar, sudah melebihi batasan normal. Kalau 60 km per jam aja masih normal, tiba-tiba kita membawa dengan kecepatan 80 km per jam, kecelakaan atau apa, nah ini kita wajib ganti rugi. Amun di jalan gang-gang nah halus tuh kira-kira jalan 40 kan sudah dianggap laju, kan dianggap melebihi kecepatan normal itu sudah rusak, teranjah apakah misalkan, wajib mengganti rugi. Nah jadi itu termasuk bentuk kelalaian lah, diantaranya tadi yaitu membawa kendaraan yang kita sewa melebihi kecepatan batasan normal. Yang kedua, kelalaian yang kedua yaitu dalam bahasa Arab disebut ihmal wa taksir. Kayak apa ihmal dan taksir ini? Bahasa kita kelalaian dalam menjaganya. Nah kayak apa contohnya? Seperti menyewa mobil selama setahun, dan selama setahun itu tidak pernah menyalakannya, kada pernah dihidupi, pas kada mau hidup misalkan. Nah ini termasuk kelalaian juga, karena normalnya misalkan mobil itu harus paling kada seminggu sekali dihidupi, seminggu sekali dipanasi. Ini setahun kita menyewa, padahal kita kada ada memakai, kan kada ada memakai, apalagi merusak, meranjahkan. Tapi ini termasuk kelalaian, pembiaran sifatnya, kan. Kita menyewa kendaraan setahun kada pernah dihidupi misalkan, gesan apa menyewa kendaraan setahun, ya barang orang ini orang kebanyakan duit, kan dasar orang aja misalkan rusak. Nah ini termasuk lalai, termasuk kelalaian di dalam menjaganya, bukan di dalam penggunaan, kan. Kalau nang di yang pertama tadi di dalam penggunaan. Nah apalagi seperti lagi tidak melawan ketika ada orang yang ingin merusak atau mencurinya padahal dia mampu melawannya. Kita menyewa bakawanan 4 orang, tiba-tiba di jalan ada orang hendak merampok, seorangan aja orang merampok, kira-kira 4 lawan 1 tuh belawan aja, kan wani aja, tiba-tiba membiarkan arah aja kada mobil kita juga, kita menyewa juga, pas dirampok orang. Nah ini wajib ganti rugi, ada sifat pembiaran, ini termasuk kelalaian, ganti rugi yang berapa harga mobil loh. Nah apalagi seperti timbul, misalkan ada timbul percikan api kecil di kendaraan kah, di rumah kah, kita menyewa rumah, nyewa kontrakan, ada sedikit konslet misalkan listrik, tapi apinya masih halus. Seandainya kita simbur atau kita jajak atau kita tutup, apinya tadi sudah mati aja, nah lalu dibiarkannya sehingga apinya membesar sampai kebakaran. Nah ini termasuk kelalaian, termasuk pembiaran ngarannya, wajib mengganti rugi itu. Makanya jadi masalah berapa buah rumah misalkan yang kebakaran, seorang rumah sewaan tadi wajib ganti rugi kepada pemiliknya, orang pulang misalkan. Nah itu bisa juga berpotensi itu. Nah itu 2 macam bentuk kelalaian. Nah 2 macam bentuk kelalaian, sehingga dengan demikian bila barang yang kita sewa dengan 2 macam itu tadi rusak, ini kita wajib mengganti. Nah ada lagi sebutin kenapa menggunakan barang sewaan setelah habis masa sewa. Kita menyewa seharian semalaman, habis sudah seharian semalaman kita pakai rusak, nah ini mengganti rugi juga. Jadi bila menggunakan barang sewaan
setelah habis masa sewanya tiba-tiba rusak, termasuk kelalaian juga termasuk mewajibkan mengganti rugi. Nah, jadi tadi kesimpulannya, barang yang kita sewa bila rusak dan kerusakan itu karena kelalaian orang yang menyewa, wajib ganti rugi. Tapi bilanya bukan karena kelalaian orang yang menyewa, nah ini kada wajib ganti rugi. Nyewa mobil misalkan tolak ke Banjar, lajunya normal aja, berapa misalkan kecepatan 80, kecepatan 60, tiba-tiba bannya malah dum, bannya pecah, siapa wajib ganti rugi? Itu sebenarnya wajib ganti rugi ampun mobil orang yang menyewakan, karena kita membawa dengan kecepatan normal aja, jalan normal aja lah. Ini bawa misalkan ke jalan yang berdugul-dugul, nang ke jalan pegunungan tuh misalkan pecah, nah ini wajib ganti rugi. Karena kelalaian kita bang, ada jalan normal misalkan, nah dibawa kepada jalan kada normal, jalan yang kada bagus, pas bannya pecah wajib ganti rugi. Amun kita membawa sesuai standar aja, tiba-tiba pecah, tiba-tiba rusak, nah ini kada wajib ganti rugi. Bila inya karena kelalaian si orang yang menyewa tadi, hanya wajib mengganti rugi. Nah cuman jadi masalah pulang, misalkan kita menyewakan mobil, tiba-tiba ada yang rusak, jar orang nama nyewa, aku kada tahu, aku kada salah, aku membawa normal-normal aja, laju kada juga, ini bepadah kayak itu. Nah kayak apa kita nih, kawalah kita mengarasi bahwasanya ikam nih membawa lalai, kerusakan ini karena kelalaian engkau, sehingga engkau wajib mengganti rugi. Jadi kita sebagai pemilik misalkan mendakwa, menuduh orang yang menyewa barang kita tadi lalai, jadi kerusakannya disebabkan kelalaian inya. Adapun orang menyewa inya bepada, aku jarnya kada ada lalai, aku apa ngarannya bagus saja membawa, aku kada ada melakukan kesalahan. Nah ini bagaimana? Nah ini jika pihak penyewa mengatakan bahwa kerusakan barang sewaan bukan karena kelalaiannya, jadi jar orang menyewa kerusakan ini bukan karena kelalaianku misalkan, sehingga aku kada wajib mengganti rugi, maka pengakuannya yang dibenarkan. Jadi pengakuan orang yang menyewa lah yang dibenarkan. Kenapa? Karena tanggung jawab terhadap barang sewaan ini dalam fikih disebut yadul amanah, tanggung jawab amanah aja. Sehingga barang-barang yang sifatnya tanggung jawab amanah, apabila ada kerusakan tuh orang ambilnya, menjabanya kada wajib ganti rugi. Termasuk barang sewaan ini tanggung jawabnya tanggung jawab amanah aja bang. Orang bepadah inya kada ada merusak, kada ada lalai, maka ketika dilaporkan ke hadapan qadhi, maka pengakuan itulah yang diterima. Jadi kada wajib ganti rugi. Itu sebenarnya. Nah, meskipun orang yang menyewakan tidak membenarkannya, meskipun ulun sebagai orang yang menyediakan sewa ulun kada percaya, tetap bagi hakim inya harus memenangkan pengakuan orang yang menyewa, inya bepadah kada ada lalai. Nah kecuali ulun membawa dua orang saksi atau dua orang saksi yang bersaksi bahwasanya orang menyewa tadi dasar lalai di dalam memakai barang sewaan ulun. Ada datang dua orang saksi, jar dua orang saksi tadi inya dasar lagi membawa melebihi batasan normal, laju benar tadi aku melihat. Nah ini kan berarti ada saksi yang mendukung ulun. Nah ini maka pengakuan ulun lah yang diterima, tuduhan ulun lah yang dibenarkan. Ulun menuduh orang yang menyewa tadi nya lalai, sehingga kerusakan itu wajib mengganti rugi. Nah jadi ini, jadi kita sebagai terutama yang menyediakan sewa kada boleh langsung minta ganti rugi ketika terjadi kerusakan. Nah kita wajib meneliti dahulu apakah rusak itu karena kelalaiannya atau tidak. Bila karena kelalaiannya hanya inya wajib ganti rugi, bila bukan karena kelalaiannya orang kada wajib ganti rugi. Nah jadi kayak itulah hukum Islamnya. Dalam hukum negara kada tahu ulun, adakah negara nang undang-undangnya mengatur masalah kayak itu? Nah ini kada tahu ulun. Nah kita habis sudah sebenarnya lah membahas masalah sewa menyewa. Nah cuman karena masih ada waktu, ulun sedikit hendak membahas masalah yang mungkin ini sering terjadi dan mungkin kita kada tahu atau kurang jelas atau bagaimana. Itu masalah misalkan kita mendaftar atau mendaftar untuk mencalonkan diri untuk menjadi guru lah, misalkan anggaplah guru SD, guru SMP. Lalu dari pihak sekolahan syaratnya boleh mengajar di sekolahan kami harus S1 misalkan, ya kan, harus lulus S1 misalkan, harus S1, harus sarjana. Dan kita sebenarnya kada lulus, kita hanya tamatan SMA sederajat misalkan.
Nah lalu tiba-tiba kita nukar ijazah, nukar ijazah berapa, 10 juta 20 juta misalkan. Nah lalu ini kinang kita sodorkan menjadi syarat hendak diterima mendaftar mencalonkan diri menjadi guru tadi. Pertanyaannya, duitnya nang tiap bulan gajian 2 juta 3 juta tiap bulan itu halal kah haram kah? Ya kan, ini mungkin sering terjadi kan. Nah ini bagaimana hukumnya? Yang pertama perlu pian ketahui dulu, maulah ijazah palsu kah, apakah sifatnya nang palsu itu hukumnya haram. Itu dulu hukumnya haram lah. Itu ngarannya syahadatuz zur, persaksian palsu ngarannya. Nah jadi kita kada pernah lulus SMA atau kita kada pernah kuliah misalkan, tiba-tiba kita minta orang menukar ijazah lah peribahasanya, sekolah kada pernah kan, tiba-tiba kita minta ijazah lalu kita rela membayar sekian. Nah ini ngarannya syahadatuz zur. Orang nama ulahakan itu ngarannya melakukan persaksian palsu. Kan orang nama ulahakan doh, kita nama minta ulahakan sama aja pada haram. Dan ini termasuk dosa besar. Dan ini mungkin banyak terjadi di zaman apa? Di zaman Covid tadi. Nah, banyak orang takutan bevaksin. Lalu minta ulahakan kartu vaksin, padahal sidin kada bevaksin. Nah, ini ngarannya syahadatuz zur. Orang nama ulahakan doh, kita nama minta ulahakan sama juga. Nah, kecuali napa misalkan kartu vaksin itu tadi dibutuhkan dan kita darurat sangat membutuhkan, dan vaksin itu misalkan dinyatakan bahwasanya ada di sana bahan-bahan berbahaya, misalkan dibuktikan bahwasanya di dalam vaksin itu ada bahan-bahan yang berbahaya, sedangkan kita membutuhkan kartu vaksin dan darurat, seandainya kada bulah mengancam kepada nyawa kita. Misalkan kalau kita kada bulah kita masuk rumah sakit kada kon dilayani orang, misalkan kan mengancam nyawa ngarannya. Atau kita orang fakir miskin misalkan, kita kada ada berisi harta sehingga pemerintah ingin memberikan kita bantuan, tapi syaratnya harus ada kartu vaksin tadi. Nah ini kan sudah darurat, hendak kita baulah berbahaya, sudah terbukti, misalkan sudah terbukti bahwasanya bahan-bahan ada nang di vaksin tadi misalkan sesuatu nang haram atau sesuatu nang berbahaya, terpaksa kita maulah. Ini ngarannya darurat. Selama tidak darurat itu berarti ngarannya kita maulah syahadatuz zur, persaksian palsu ngarannya. Nah persaksian palsu, nah itu yang pertama dulu. Jadi hukumnya haram dulu lah nang baulah itu tadi tuh, nang baulah ijazah atau nukar ijazah apapun bentuknya secara pemerintah itu ilegal. Ada legal kan, lain orang sekolah paket B paket C itu kan legal aja sebenarnya, palingannya belajar seminggu sekali atau palingannya 4 ulangannya aja, tapi secara pemerintah itu legal aja. Nah ini secara ilegal, pemerintah kan membenarkan, cuman kita mau ulah-ulah aja bayar sekian. Nah ini itu dahulu yang pertama haram. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wajtanibu qaulaz zur, jauhilah olehmu akan kata-kata bohong. Nah ini termasuk juga kata-kata itu tadi teh. Jadi kan di ijazah tuh keterangan bahwasanya yang beridentitas di bawah ini siapa, misalkan dia telah menyelesaikan sekolah ini, telah mendapat gelar ini. Nah ini kan bohong. Nah itu ngarannya bohong. Di dalam asar dijelaskan apa adalah syahadatuz zur asyirka billahi ta'ala marratain. Kita melakukan syahadatuz zur, persaksian palsu, persaksian yang bohong selama 2 kali itu sama derajatnya lawan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya besar lah, termasuk dosa besar. Jadi hati-hati bila hendak berulah itu. Di dalam hadis Nabi mengatakan la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajibalahun nar. Orang yang melakukan persaksian palsu pada hari kiamat, dia berada di dalam kesusahan sampai dia masuk ke neraka. Jadi ketika dibangkitkan daripada kubur pada padang mahsyar nanti sudah merasakan kesusahan, dan kesusahannya tidak akan berakhir sampainya masuk neraka. Di neraka ia pulang. Kenapa persaksian palsu itu dosanya besar? Yang pertama karena melakukan suatu kebohongan, mengada-adakan. Yang kedua alasannya karena menzalim orang nang dipersaksikan. Napa misalkan ulun bersaksi kepada pian jar ulun bahwasanya pian si A telah mengambil harta si B, tapi ulun bohongan, ini persaksian palsu ngarannya. Nah dengan demikian ulun telah menzalim si A ini. Ulun menuduhinya bersaksi bahwasanya si A mengambil si harta si B. Gara-gara itu terpaksa si A membukakan mengganti harta si B. Gara-gara itu kita sudah menzalim orang yang kita bersaksikan tadi. Nah itu alasannya.
Dan yang kedua, ulun telah menzalim kepada si B. Kenapa menzalim kepada si B? Karena ulun sudah membuat si B berdosa. Kan ulun tadi menuduh si A mencuri harta si B, padahal si A kadada mencuri harta si B. Dengan demikian si A wajib menyerahkan harta kepada si B. Ini ngaranya si B kalau merasa hartanya kada dicuri, kada boleh juga mengambil. Inya mengambil jadi berdosa juga kan. Jadi berlipat-lipat ganda orang melakukan persaksian palsu ini. Nah itu pada sisi maulahnya dulu lah, maulah persaksian palsu itu tadi deh. Apapun bentuknya kira-kira banyak aja nang kayak itu toh, nang baulah, maulah nang kita kada bujur melakukannya sebenarnya. Nah, lain kita bujur misalkan kita memang sudah lulus SMA, ijazah kita hilang, tak bawa banjir, baulah kan. Nah ini kada apa-apa, memang hak kita itu, memang kita bisa lulus, kita kada ada berdusta. Ini yang jadi masalah. Tadi kita berdusta. Orang nang berdosa siapa? Pertama nama ulahakan atau berdosa jelas. Nang kedua orang nang minta ulahakan toh, nang meminta itu nang berdosa. Nah lalu gajinya bang, nang tiap bulan gara-gara berisi ijazah palsu tadi diterima orang lah mengajar misalkan menjadi guru misalkan diterima orang. Nah lalu gajinya tiap bulan tuh halal kah haram kah? Kata para ulama lihat inya mengajar itu perbuatannya layak dibayar gada. Amunnya mengajar sesuai standar aja tiap hari mengajar ilmu nang diajarkannya sesuai aja. Napa misalkan mengajar di SMP sesuai aja nang disampaikannya kepada murid-murid SMP di situ apa sesuai pelajaran SMP juga. Nah ini layak aja dibayarnya. Itu sama ngarnya disewa. Guru itu disewa oleh pemerintah untuk mengajar. Kan dibatasi waktu atau berapa misalkan ada masa pensiun, masa mengajarnya ada juga misalkan selama 1 minggu nang libur hari Minggu aja misalkan. Nah ininya mengajar sesuai standar aja, nang disampaikannya sesuai waktunya mengajar sesuai standar orang bagaimana pelajaran di SMP, dan nang diajarkannya ilmunya sesuai standar ilmu nang diajar di SMP. Orang seperti ini layak aja dibayar, halal aja duitnya halal aja, karena ini memang bekerja sesuai dan pekerjaannya itu layak dibayar. Lain halnya yang melakukan pekerjaannya itu kada layak dibayar. Mencalonkan diri misal mendaftar menjadi guru, kalau membawa ijazah palsu tadi misalkan sekalinya mengajar kada bisanya mengajar, jadi muridnya barisan kada dapatnya. Nah ini ngaranya kada layak dibayar, duitnya haram tuh jadinya. Nah itunya ini secara kacamata fikih, hukum fikih. Jadi orang nang begawi dengan cara-cara seperti itu tadi dilihat dulu inya bekerjanya memang baulah persaksian palsu, baulah jasa palsu atau apapun itu bentuknya kan kada bujur, itu memang haram. Tapi kalau inya bekerja pekerjaannya benar aja, layak aja dibayar dengan bayaran nominal seperti itu 1 juta misalkan sebulan 2 juta, nah ini halal aja duitnya baginya. Tapi bila inya disiwa untuk mengajar ternyata kada mengajar atau mengajar juga cuman orangnya kada layak mengajar, kada ada basic kemampuan untuk mengajarnya. Setiap orang pintar itu belum tentu bisa mengajar, banyak kayak orang pintar tapi mengajar kada bisa, apalagi orangnya kada pintar sama sekali misalkan kada swasta sekolah SMP kayak hendak jadi guru SMP misalkan. Nah ini orang seperti ini kada layak dibayar karena melakukan pekerjaannya kada layak, kada sesuai standar seorang pengajar SMP misalkan, sehingga inya tetap mengajar, ini kada layak dibayar. Seandainya inya dibayar diterimanya, nah ini duitnya baru haram. Ini di dalam kacamata fikih. Nah di dalam pandangan fikih. Nah mungkin di dalam pandangan apa ngaranya tasawuf ini bisa diharamkan. Karena apa? Bentuk ihtiyatan, bentuk wara. Nah karena apa? Karena asal mulanya mendaftar mencalonkan diri tadi dengan persaksian palsu bang, dengan apa namanya ijazah palsu misalkan, sehingga duitnya dikatakan haram. Tapi dalam fikih ini kada haram. Berarti nang haram itu dalam bentuk wara ngaranya. Nah dalam bentuk wara. Yang dalam fikih ini pian boleh aja bersandar kepada zon, kepada sangka kuat. Misalkan tuh di belakang masjid nih ada kalau kendaraan banyak parkir, tiba-tiba pian umpat duduk, ini ngarannya kendaraan itu penurangkan. Tapi bilinya pian sangka kuat ampun kendaraan ini mengizinkan aja pian duduk, halal. Ini fikih. Tapi kalau di tasawuf kada boleh, mimbabil wara termasuk bab wara kada boleh selama kada yakin. Dipastikan dahulu aku umpat duduklah di kendaraan kap jauh orang, nah kan yakin ngaranya orang maihakan hanya halal. Selama kada yakin kada halal, tapi ini mimbabil wara, nah daripada bab wara. Cuman kita di akhir zaman ini kalau bisa berpegang di fikih untungnya kada. Dari Nabi kepada para sahabat, kalian berada di satu zaman yang mana kalau kalian mengamalkan 9/10 ilmu kalian binasa.
Jadi zaman dahulu 9/10 yang diamalkan, satu aja diamalkan binasa. Tapi kata Nabi, nanti akan datang satu zaman kalau kalian mengamalkan 1/10 ilmu hanya, kalian akan selamat. Nah, jadi kita di akhir zaman ini kalau kawa berpegang di pikirin, untung benar sudah, alhamdulillah, insya Allah selamat saja. Namun lebih daripada itu untung lagi kan, alhamdulillah. Nah, ini masalah bekerja tadilah, tapi menggunakan syarat, kita memenuhi syaratnya ternyata palsu. Amun inya dapat bantuan bang, kan banyak juga di kampung-kampung tuh dapat bantuan, bansos, BLT, apakah itu sifatnya? Tapi jar pemerintah misalkan, jar pembakal syaratnya harus BIC apa misalkan, harus lulusan SMP, harus ada ijazah SMP, atau harus ada tadi kartu vaksin misalnya, atau apakah? Sedangkan kita kadada BIC, kadada melakukan, kadada sakula lulusan SMP, kadada BIC, kadada pernah vaksin, tiba-tiba ulah. Ini kan persaksian palsu. Lalu dengan persaksian palsu tadi kita dapat bantuan. Pertanyaannya, duitnya halal kah haram kah? Nah ini haram amarannya. Kenapa ini kada bekerja? Kan pemerintah memberikan bantuan tapi bersyarat. Berarti bila kada terpenuhi syarat kan kada dapat. Kita memenuhi syarat tapi dengan syarat yang bohong, dengan persaksian bohong, berarti duitnya itu kada halal, duitnya itu haram. Lain halnya orang begawe tadi. Apa misalkan kami jadi panitia masjid As-Sulha mencari kaum, tapi syaratnya apa? Umurnya harus paling tua 25 tahun. Soalnya ada yang mendaftar umurnya 30. Supaya kawa diterima baulah KTP nang umurnya 25. Nah ini kan persaksian pakso, bulah KTP nang bohong itu kada boleh toh. Tapi nya begawe tiap bulan digaji, halal lah, duitnya halal aja, karena amunnya begawe sesuai standar kaum aja kan halal aja. Intinya melakukan pekerjaan yang layak dibayar, halal aja duitnya. Nya bekerja bang, ada ini kan dapat bantuan, kada napa-napa digawe. Orang memberikan bantuan bersyarat. Napa syaratnya misalkan, termasuk juga lah pemerintah memberikan bantuan kepada orang-orang miskin misalkan, ternyata seorang kaya, nah ini kada boleh juga. Belum seorang pang diberi orang misalkan, tapi orang mengatakan nah ini untuk bantuan miskin misalkan, kita merasa diri kita kaya tuh jangan dipakai itu bagi unjuk kepada orang yang miskin, kepada yang berhak. Berarti kita kada berhak karena orang memberikan bantuan bersyarat karanya. Nah ini mungkin hal-hal yang mungkin penting untuk kita ketahui bersama. Jadi bilanya kita pernah melakukan, nah ini tinggal kita bertobat saja ya kan. Namun kita masih melakukan, nah ini coba berhenti melakukannya. Namun ada keluarga kita, anak bini kita, nah ini bisa diperbaiki kan. Namunnya salah kita perbaiki, namunnya kita bocor aja, alhamdulillah. Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini habislah pembahasan kita masalah siwa menyewa. Nah jadi lumayan panjang pembahasan siwa menyewa ini. Kalau ada salah mungkin malam ini pertemuan ke 11 kah, ke 10 kawan kada ingat. Kalau masalah jual beli dahulu kita ada 12 pertemuan hanya selesai. 12 pertemuan karena kita setengah bulan sekali, berarti kan 6 bulan. Nah kalau siwa menyewa ini kalau ada salah mungkin ada 10 pertemuan, 11 pertemuan. Jadi lumayan panjang juga. Banyak pembahasan masalah siwa menyewa ini. Dan ulun rasa apa yang ulun sampaikan sampai malam hari ini masalah sewa menyewa, ulun rasa ini sudah cukup saja. Ada permasalahan yang sangat penting ulun sampaikan, ada permasalahan yang lumayan penting untuk ulun sampaikan, dan mungkin masih ada lagi permasalahan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang tidak ulun sampaikan karena lupa atau apa misalkan, karena ulun kadang mengalami banyak juga kan masalah transaksi ini. Nah sisanya itu kata Imam Ghazali tinggal kita takunakan lagi. Apa misalkan, oh aku ada ini nih, kira-kira bolehkah kadakah? Oh aku melakukan tata cara sewa menyewa kayak ini, kira-kira bolehkah kadakah? Nah itu tinggal ditanyakan. Ilmu dasar kita sudah tahu. Nah ini ilmu dasar wajib dipelajari, sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang kita kada tahu karena di luar daripada ilmu dasar, itu tinggal ditanyakan. Amun kita kada pernah belajar sama sekali, ya bagi kita anak tahu kan, rukun jual beli kita kada tahu, rukun sewa menyewa kita kada tahu, sehingga mun kada tahu sama sekali kada ada yang dipertanyakan. Jadi penting ilmu dasar ini dahulu. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti ulun akan menjelaskan masalah transaksi yang berbeda, yaitu yang pertama kan dahulu masalah jual beli sudah selesai. Yang kedua masalah sewa menyewa, insya Allah akan menjelaskan pertemuan berikutnya nanti masalah transaksi utang piutang. Ini kira-kira rancak juga kita terjadi ya kan, masalah utang piutang.
bagaimana hukumnya berhutang. Terkadang kita mendengar amun kawa hidup jangan berhutang ya kan? Itu kira-kira secara fikih bujurkah adakah? Atau terkadang adakah di situasi tertentu kita harus berhutang? Ada juga kan di zaman sekarang zaman kawa kada usah menghutangi orang, karena bila orang berhutang itu berhutang rasa dapat, bayar rasa kehilangan. Jadi bila berhutang pina memberi maras, bila ditagih pina memberi muar, ya kan? Kada kau ditagih-tagih. Jadi amun kawa jangan menghutangi orang. Nah itu kira-kira secara fikih betulkah kata itu kadakah? Nah insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya masalah transaksi yang baru, yaitu masalah hutang piutang gina. Mungkin kita bahas juga masalah hutang-hutang, berhutang di bank misalkan, atau termasuk setelah hutang piutang itu kita akan menjelaskan masalah sanda menyanda. Karena kan sanda menyanda ini berkaitan dengan hutang. Kita berhutang sesuatu, tanah misalkan, berhutang tanah aja, berhutang duit sebagai jaminannya tanah, lalu tanahnya dipakai oleh orang yang menghutangi. Nah itu kira-kira bolehkah kadakah? Atau berhutang di koperasi nang berjalan-jalan rajin kan, bolehkah kadakah? Nah itu insya Allah akan kita jelaskan lah pada pertemuan berikutnya masalah hutang piutang. Nah ini pembahasannya sudah habis karena belum mulai waktu isya. Berapa menit lagi? 3 menit ke lagi. Nah adakah jamaah yang hendak ditanyakan? Dipersilahkan. Oke, silakan. Ya. Jadi gas itu hanya dijual kepada orang miskin jeleh. Sedangkan kita misalkan sugih, bolehkah kadakah menukarinya? Secara fakta orang-orang yang nukar itu pernahlah ditangkap polisi atau satpol pp yang kada miskin. Ada suah kalau? Ada kalau? Adakah? Secara fakta di lapangan adakah? Ada kalau? Nah berarti min babil fikih itu kira-kira halal aja. Tapi orang wara kada wani memakai itu, mencari nang berapa 12 kilo kan nang 12 kilo aja kira-kira. Tapi menurut pribadi nang 3 kilo tuh pangbian. Cuman kira-kira termasuk kaya aja bang, kalau ini kira-kira aja bang juga. Nah itu gas bersubsidi kan, jadi memang diperuntukkan untuk fakir miskin. Cuman kayaknya sama kayak anu juga pian, kayak pertalit dahulu kan, itu kan disubsidi juga. Pada dasarnya pemerintah menuntukkan untuk fakir miskin. Ternyata yang nukar itu kan banyak orang-orang sugih juga. Itu seakan-akan sifatnya kada lazim, kada pasti kan. Tapi men orang wara kada hakon itu. Cuman setelah beberapa tahun terakhir sudah dibatasi bang kan. Kalau mobil ini kada boleh lagi pertalit, harus pertamak. Nah ini peraturan pemerintah sudah ada tuh kan batasan-batasannya. Nah itu kada boleh ham. Hati-hati itu kan. Namunnya gas ini kada ada secara spesifik kan pemerintah membatasi. Nambah hasilan sekian misalkan setahun kada ada bang. Cuman secara umum ini untuk prioritas untuk masyarakat miskin mungkin. Jadi secara fikih mungkin ini boleh-boleh aja. Tapi hendak lebih berhati-hati bisa itu dihindari kan. Namunnya kita merasa mampu aja nukar nang ganal tadi deh. Nah. Silahkan kalau ada lagi. Nggih. Ya. 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 Oh ya. Itu sudah terjelaskan kan, baulah KTP-nya aja nang bermasalah, nang berdusta kan, duitnya begawi, amunnya begawi layak aja kan, kayak orang juga layak dibayar halal aja duitnya. Nah yang bermasalah baulah KTP-nya aja tadi. Nah itu aja, nang palingnya nang bermasalah tadi bilanya minta mendapat bantuan kan, syaratnya ini kita mengulah persaksian palsu. Nah ini yang jadi masalah kan. Itu kan sama di dalam fikih itu pian apa, terkadang banyak juga masuk polisi misalkan. Masuk polisi itu kita tes beretaan lulus, kita layak lulus. Cuman ngaran orang kada baik kan bubuhan nang anunya nang tukang nilainya kan harus menyogok sekian 10 juta hanya dilulusakan meskipun kita pasti lulus. Nah ini menyogoknya halal ini. Kenapa kita menyogok untuk mendapatkan hak kita? Kita sudah setiap tes satu demi satu sampai selesai tes kita lulus, tinggal tes duit lagi nggak ada lulus kan, itu aja lagi. Nah ini artinya kita bayar menyogok kan, tapi menyogok itu demi mendapatkan hak kita. Lain halnya kita dasar kada lulus juga, hanya tes kedua kada lulus,
hendak dilulusakan ke tes berikutnya misalkan harus bayar sekian. Nah ini haram, menyukuk nang haram. Oh, kalau itu tadi menyukuk nang halal sama kan masalah tadi gawiannya kan yang halal aja, nya bekerja sesuai standar aja, digaji halal aja duitnya. Cuman yang bermasalah nang makan dia aja, nang bermasalah sedikit kan. Nah itu aja sedikit. Tapi termasuk dosa besar juga bang itu kan persaksian palsu. Nah isakah sudah? Nah, karena sudah isa cukup aja oleh. Nah apabila ada salah kata, tingkah laku dan sebagainya, banyak punya ampun maaf dan apa yang kita dengar ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa aqnina bit taqwa wa jammilna bis salam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhu da'wan alhamdulillah rabbil alamin.